Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kali ini akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah kami anak yang soleh. Amin. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam putra dari Imran bin Yasar. Ibunya bernama Yukabat binti Dahat dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa itu dipimpin oleh Raja Fir'aun, seorang pemimpin yang zolim. Kezolimannya dikenal, jika lahir seorang anak laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Sebab Fir'aun pernah bermimpi dan mimpinya ditafsirkan oleh para ahli nujum bahwa akan datang seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Sehingga setiap bayi yang lahir laki-laki diperintahkan oleh Raja Fir'aun harus dibunuh. Fir'aun adalah seorang yang sombong karena ia sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Setelah Yukabat melahirkan bayi Musa, Allah mengilhamkan agar bayinya dihanyutkan ke sungai Nil. Atas izin Allah, bayi itu dibawa arus dalam sebuah peti menuju kolam pemandian istana Fir'aun. Peti itu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Siti Asyah. Lalu ia membawanya ke hadapan Raja Fir'aun sambil berkata, "Janganlah engkau membunuh bayi ini, karena aku menyayanginya, dan ia ditemukan di sungai Nil, yang dianggap sebagai sungai keramat, yang akan membawa keberuntungan." Sejak itulah bayi Musa berada di istana. Masa dewasa Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam dewasa, Allah memberikan anugerah kepadanya berupa ilmu pengetahuan dan hikmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul adzim. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Qasas ayat 14. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan melihat keadaan kota. Beliau bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang golongan Kipti, golongan kerajaan, dan yang satu lagi dari golongan kaum Bani Israel, golongan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa hendak mendamaikan keduanya, orang Kitbi tidak mau berdamai karena merasa dari golongan kerajaan, karena tidak mau berdamai. Maka Nabi Musa menamparnya hingga terjatuh sampai meninggal.
Nabi Musa alaihissalam menyesali kejadian itu karena beliau tidak bermaksud untuk membunuhnya. Ia pun memohon ampunan kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia, Allah, mengampuninya. Sungguh, Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Kematian orang Kipti tadi beritanya sampai kepada Fir'aun, dan ia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi sebelum itu terjadi, ada seseorang yang memberitahu Nabi Musa tentang rencana Fir'aun, dan orang itu menyarankan untuk segera pergi dari Mesir. Nabi Musa menurutinya dan meninggalkan Mesir sejauh-jauhnya tanpa tahu arah yang akan dituju. Di tengah perjalanan, Nabi Musa alaihissalam terhenti karena melihat banyak penggembala sedang mengambil air untuk kambing mereka. Di antaranya ada 2 orang gadis yang sedang menunggu giliran mengambil air. Nabi Musa alaihissalam pun menolong kedua gadis tersebut. Kemudian Nabi Musa ditawari untuk singgah ke rumah orang tua kedua gadis itu, yang tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menjadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai menantunya. Setelah pergi lama meninggalkan Mesir, Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir menghadap Raja Fir'aun untuk mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Mendengar ajakannya, Fir'aun marah dan manggil para tukang sihir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Mereka melemparkan tali yang berubah menjadi ular berbisa. Nabi Musa saat itu merasa takut. Namun Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Setelah dilemparkan, tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi seekor ular besar yang memakan seluruh ular buatan tukang sihir Fir'aun. Melihat itu mereka menyadari bahwa kebenaran ada di pihak Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat demikian, Raja Fir'aun marah dan memerintahkan bala tentaranya untuk memotong tangan dan kaki para tukang sihir di batang pohon kurma. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya akhirnya pergi meninggalkan Mesir. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman telah sampai di Laut Merah, Fir'aun dan bala tentaranya masih mengejar rombongan Nabi Musa. Nabi Musa dan para pengikutnya kebingungan karena tidak ada lagi jalan dan di hadapannya adalah Laut Merah. Lalu Nabi Musa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya ke tanah. Maka apa yang terjadi? Yang tadinya lautan berubah menjadi daratan. Sehingga mereka dapat menyeberang, sampailah akhirnya mereka ke seberang daratan. Maka ketika Fir'aun dan bala tentaranya menyeberang dan berada di tengah lautan, maka seketika daratan itu berubah kembali menjadi Laut Merah. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Peristiwa ini memperlihatkan kebesaran Allah. Allah maha mudah untuk merubah sesuatu sesuai kehendaknya. Dan tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Allahu a'lam. Nah, keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Musa ini, di antaranya yang pertama, berani menegakkan kebenaran. Kedua, tegas dalam bertindak. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah,
Demikian kisah Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah ini kita dapat memetik hikmah dan kebaikannya yang bisa memotivasi kita untuk selalu berbuat baik dan berani untuk kebenaran. Kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.